Melalui akun Instagramnya, PSSI mengumumkan mengakhiri kontrak ataupun kerjasamanya dengan pelatih kepala Shin Tae-yong. Nah, maka dari itu, apakah pemecatan ini layak dan siapa yang akan menjadi penggantinya? Maka dari itu, di video kali ini aku akan memberikan sedikit komentarku terkait dengan pemecatan ataupun pengakhiran kerjasama antara PSSI dengan Shin Tae-yong gitu. Nah, ada beberapa poin yang menurutku agak cukup menarik untuk kita bahas di berita kali ini kayak gitu. Nah, yang pertama adalah pemecatan Shin Tae-yong itu sendiri. Gitu gini. Ya, kita tahu Shin Tae-yong sudah memberikan banyak hal baik dari emosi, sayang, cinta kasih dan sebagainya lah kepada timnas Indonesia yang mana bukan negaranya sendiri. Bahkan dia merasa sudah diterima di Indonesia yang di negaranya sendiri dia dalam tanda petik dicampakkan setelah kalah di Piala Dunia 2014 kayak gitu. Nah, kemudian dia pindahlah ke Indonesia di 2000 berapa ya? 2000 ya di awal-awal Covid lah di 2020 sampai sekarang dia berhasil menaikkan peringkat Indonesia dari 170-an sekarang bisa 120-an gitu. Artinya naik ya kurang lebih 30-40 anak tangga untuk bisa berada di posisi sekarang dan prestasinya nggak main-main kayak gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kan apa alasan PSSI mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong? Oke, kita berspekulasi karena mungkin dari berita yang sudah aku baca nggak mungkin PSSI membeberkan alasan pemecatannya. Mungkin salah satunya adalah dari segi permainan atau mungkin ya kalau aku bilang ada keributan di ruang ganti aku nggak yakin karena selama ini kita melihat bahwasanya si Shin Tae-yong dan juga pemain-pemain lainnya itu sangat akrab, bahkan udah kayak orang tua dan anak, udah kayak temen, udah kayak semua lah kayak gitu. Bukan tipe orang yang kayak orang Belanda kayak gitu yang straight to the point, yang kasar kayak gitu loh, yang keras lebih tepatnya yang keras kayak gitu. Nah, pemecatan Shin Tae-yong ini juga menjadi hal yang mengejutkan bagi kita para pecinta sepak bola, di mana mayoritas pecinta sepak bola Indonesia khususnya timnas itu ya pasti 90-95% itu mendukung Shin Tae-yong itu stay berdasarkan apa yang telah dia tunjukkan di luar trofi, di luar prestasi yang dia tunjukkan. Lebih kepada ya kapan sih kita melihat timnas kita bermain seenak ini, kapan sih kita melihat euforia sepak bola sebesar ini di Indonesia. Mungkin ya di AFF 2010, setelah itu kan nggak pernah kayak gitu. Oke. Lebih kepada ya udah enak aja nonton timnas yang mau menang mau kalah kita tetap bersatu, ya di luar banyak cibiran, di luar banyak cacian makian terhadap Shin Tae-yong kalau menang maupun kalah. Ya secara overall kan kayak aku bilang 90-95% penduduk Indonesia itu mendukung Shin Tae-yong itu melatih timnas. Nah, keluarlah pernyataan dari PSSI itu diawali dari dua orang exco yang mengucapkan terima kasih, selamat tinggal dan lain sebagainya kepada Shin Tae-yong melalui akun Instagramnya gitu, yang menjadi bola liar. Kemudian nggak lama kemudian dikonfirmasi oleh PSSI di akun Instagramnya bahwasanya pengakhiran kerjasama antara Shin Tae-yong dan juga PSSI. Tentunya ini menjadi pertanyaan-tanya besar kita kan, kenapa dia dipecat? Apakah permasalahan nggak bisa perform di AFF gitu. Nah, ketika pemecatan sudah kita bahas, pertanyaan berikutnya kan adalah layakkah Shin Tae-yong itu dipecat gitu. Gini, kalau kita bicara layak nggak layak, pasti ada parameternya. Apa parameternya? Oke, mungkin kalau kita bicara sepak bola, itu mungkin ada beberapa parameter. Yang pertama pasti prestasi. Oke, prestasi itu pasti. Nah, kemudian itu yang prestasi. Parameter keduanya adalah cara bermain. Oke. Yang ketiga adalah tidak akrab ataupun berseteru dengan federasi ataupun dengan pemain. Kita bedah dari ketiganya. Secara prestasi, secara prestasi mungkin Shin Tae-yong tidak begitu mencolok karena tidak memberikan trofi gitu loh. Tidak memberikan trofi kepada timnas Indonesia dengan sudah kurang lebih 5 tahun dia melatih timnas, dia nggak memberikan satupun trofi. Tapi kan apakah lolos Piala Asia untuk pertama kali yang setelah berapa 10-15 tahun terakhir itu bukan prestasi? Apakah sekarang berada di peringkat peringkat 2 kualifikasi Piala Dunia zona Asia itu bukan prestasi? Apakah final AFF itu bukan prestasi? Apakah apalagi dan lain sebagainya? Apakah
menyatukan pecinta sepak bola timnas Indonesia itu bukan sebuah prestasi. Aku termasuk orang yang nggak pernah nonton timnas Indonesia sebelum eranya Sintayong. Nonton cuman kayak udah pesimis. Sekarang kalau masuk lapangan aku udah optimis. Paling nggak seri deh kayak gitu. Jangan mau kalah, seri aja deh atau menang sekalian kayak gitu kan. Apakah itu bukan prestasi gitu? Yang pertama. Yang kedua, secara permainan. Ya mungkin kalau kita bicara secara permainan, mungkin Sintayong bukan pelatih yang top lah kalau kita bicara secara strategi ataupun taktik gitu. Cuman ya kalau kita bicara ke ya Sintayong ini kan lebih kepada pelatih yang mengandalkan reaction football ya, bukan yang proaktif, dia lebih reaction football kan kayak gitu. Karena memang pemain kita ada di tier 2 tier 3-nya Eropa gitu. Siapa sih pemain kita yang main di tier 1 Eropa? Nggak ada kalau aku bilang. Mungkin Jason Hubner itu juga ujung-ujungnya dijual juga kayak gitu kan. Nggak ada. Jadi ya mainnya juga di Liga Belanda. Liga Belanda tahu sendiri kayak gitu. Liga Belanda tiap tahun itu mengekspor pemainnya ke liga-liga top Eropa, nggak bisa ngekipnya karena apa ya, liganya ya kalau Eropa ya nggak ada apa-apanya dengan Spanyol, Jerman, Prancis ya nggak ada apa-apanya kayak gitu. Cuman ya tahu sendiri orang Belanda ini kan ya kayak gitulah. Nah, layakkah dia dipecat gitu ya? Itu yang pertama ya, itu yang kedua adalah secara permainan. Apakah secara permainan tidak menunjukkan identitasnya jelas, dia ingin bertahan dan mengandalkan counter attack. Kemudian dengan banyaknya pemain diaspora sekarang, pemain diaspora kita sekarang kan banyakan dari Belanda gitu. Banyaknya bermain di Belanda itu 4-3-3, kemudian dirubahlah 3-4-3. Yang menjadi polemik adalah nggak banyak pemain yang bisa main 3-4-3. Tapi sejauh ini works gitu. Kita lolos Piala Asia, kemudian di kualifikasi Piala Dunia kita bisa compete gitu loh. Artinya apa yang menjadi alasan kenapa Sintayong ini dipecat gitu? Itu yang kedua. Yang ketiga kemudian adalah nggak serasi lagi hubungan antara Sintayong dan juga antara pemain ya. Kalau kita lihat Sintayong dengan pemain kayaknya sejauh ini nggak ada masalah. Mungkin dia ada masalah mungkin cuma sama Elkan Bagot, mungkin dengan Elkan Bagot seorang ya, yang sejauh ini yang kita lihat di media di media sosial kan mereka cukup akrab, kemudian cukup bisa bersahabat untuk mengerti satu sama lain kayak gitu. Jadi apa alasan kalau rasaku ribut dengan pemain? Nggak mungkin. Kemudian ribut dengan PSSI juga, ya kemungkinan besarnya ini nggak mungkin. Ada beberapa hal yang tidak bisa disepakati antara Erick Thohir dan juga Sintayong, apalagi penampilan buruk kita di Piala AFF. Cuman ya katanya level kita sudah Asia, level kita sudah dunia, tapi kenapa pada saat bermain buruk di Piala AFF menjadikan Sintayong itu harus dipecat gitu? Di mana konsistensi para Anda pandit-pandit yang mengatakan bahwasanya level kita sudah Asia ataupun dunia. Kemudian ketika kita gagal di Piala AFF, kemudian kalian berkoar-koar AFF Sintayong out gitu. Di mana konsistensi Anda gitu. Itu yang ingin aku tanyakan kepada pandit-pandit yang mengatakan Sintayong out karena kita bermain jelek di Piala AFF kayak gitu. Jadi dari 3 indikator yang ku sampaikan tadi, ya rasaku nggak ada yang masuk akal untuk pemecatan Sintayong, kecuali memang ya Pak Erick ini dibisiki sama orang-orang yang nggak suka sama Sintayong aja, udah nggak gitu. Dan kemudian ya buzzer-buzzernya kemudian ya, nah gitu kalian tahu lah kayak gitu kan. Nah, layakkah dia dipecat? Ya kalian yang jawab sendiri kayak gitu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan menjadi pengganti kayak gitu. Ya, timnas ini kan pertamanya dibangun sama Luis Milla, oke. Luis Milla itu adalah pelatih pertama yang ngebangun. Kemudian disempurnakan oleh Sintayong di eranya Sintayong kita ya, setelah prestasi yang sudah aku sebutkan tadi kayak gitu. Nah, kemudian siapa yang akan meneruskan legacy ataupun warisan dari Sintayong ini gitu loh. Siapa yang akan meneruskan? Nah, kemudian muncullah di berita beberapa pelatih. 1 Louis van Gaal, 2 Ten Hag, kemudian ya mungkin siapa lagi ya? Mungkin kedua pelatih ini juga asalnya Belanda kayak gitu. Asalnya dari Belanda. Apakah mereka bisa ya? Kita bahas satu-satu. Van Gaal, menurutku pelatih yang merusak MU pertama kali itu adalah Van Gaal. Kenapa? Mainnya kiri kanan belakang nggak mau main progresi ke depan. Ya ciri-ciri khas timnas Belanda lah kayak gitu. Nggak ya timnas Belanda kan banyak cerita kalau gue bilang. Cuman pemainnya aja yang sok-sokan gitu. Tapi ya prestasi dan juga permainan timnasnya kan biasa aja kayak gitu.
Nah, kemudian Van Gaal apakah bisa sesuai dengan PSSI? Kita tahu sendiri Van Gaal orangnya gimana, belak-belakan, keras kepala, udah tua, dan juga kalau aku bilang udah habis gitu. Kalau dia hebat dia melatih klub kok gitu. Sampai sekarang dia masih nganggur kok kayak gitu. Dan kemudian di Piala Dunia itu dibantai sama Argentina kok kayak gitu. Jadi apa alasannya yang menyebabkan harus menunjuk ya Van Gaal menjadi pelatih kayak gitu? Oke, mungkin ada berita yang mengatakan Van Gaal tidak menjadi pelatihnya. Yang menjadi pelatihnya itu adalah dia menjadi direktur teknik ataupun direktur olahraganya timnas Indonesia. Kemudian menjadi pelatih, nama berikutnya adalah si Ten Hag. Ya, Ten Hag tahu sendiri gimana MU di bawah Ten Hag gitu kan, gak usah aku jelaskan lagi lah kayak gitu. Jadi ya, kalau misalkan betulan Ten Hag ataupun Van Gaal yang ditunjuk, ya udah masuk ke poin keempat, timnas kita menjadi timnas Belanda KW Super. Kalau aku bilang sorry to say, kayak gitu loh. Mulai dari pemain, walaupun mereka Indonesia, cuman kan mereka sebelumnya orang Belanda kayak gitu. Mulai dari pemainnya cita rasa Belanda, pelatihnya cita rasa Belanda, kemudian direktur tekniknya cita rasa Belanda gitu ya. Kemudian aku nggak tahu kalau memang betul itu terjadi, ya kita semua tahu siapa pembisiknya Erick Thohir kayak gitu kan, nggak perlu dijelaskan lagi. Kita semua tahu siapa pembisiknya Erick Thohir kayak gitu. Jadi ya kembali lagi, ya memang polemik ini mungkin cukup ribut di media sosial, banyak yang pro, ada yang pro, lebih banyak lagi yang kontra dengan keputusan ini. Tapi kembali lagi itu adalah hak prerogatifnya seorang ketua PSSI ataupun para pengurus PSSI untuk menunjuk siapa pelatih, siapa asisten, dan juga bagaimana timnas ini akan apa ya bahasanya, akan berlanjut ke depannya kayak gitu. Ya kita sebagai fans juga kalau misalkan Sintayong dipecat kemudian pelatih berikutnya bisa perform dan itu works, ya kita juga semua diam kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, karena kita sudah nuansanya, kemudian romansa kita bersama Sintayong itu sudah terbangun, dan juga kita bisa melihat seberapa tulusnya Sintayong untuk mengurus ataupun untuk mengatur ataupun untuk membuat timnas kita lebih bagus, membuat kita menjadi kontra dengan keputusan PSSI ini gitu. Jadi ya kembali lagi, ya semoga siapapun penggantinya kita bisa melihat minimal seperti Sintayong mainnya, bahkan maksimal bisa lebih jauh lebih bagus lagi kayak gitu ya. Semoga pelatih yang ditunjuk lebih bagus dan prestasi kita lebih bagus. Oke? Itu aja komentarku terkait dengan huru hara pemecatan Sintayong. Semoga kalian yang suka di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih, semoga terhibur. Ciao.